Di Washington DC pada tahun 1965, Bernard disuruh berhati-hati karena mereka ingin menjadikannya contoh. Ia kemudian bersiap untuk bersaksi di depan sebuah persidangan. Kisahnya dimulai di Texas pada tahun 1939. Bernard kecil bekerja sebagai tukang semir sepatu di luar bank, sehingga ia mendengar semua percakapan nasabah tentang keuangan dan investasi real estate. Setelah nasabahnya pergi, ia menuliskan semuanya di buku catatannya. Suatu hari ia berdiri di dekat jendela untuk mempelajari lebih lanjut dari sebuah rapat bank, namun seorang polisi melihatnya dan menjatuhkannya. Pengejaran pun terjadi dan Bernard berhasil melarikan diri, tetapi polisi itu bersumpah ayahnya akan mendengarnya. Malam itu, ayah Bernard memarahinya karena memata-matai orang kulit putih, menjelaskan bagaimana orang kulit hitam telah digantung untuk hukuman yang lebih ringan. Ia melihat buku catatan itu dan mengakui bahwa Bernard sangat cerdas, tetapi juga memperingatkannya bahwa orang kulit putih tidak akan pernah membiarkannya menghasilkan uang. Namun Bernard keras kepala dan bersumpah ia akan kaya suatu hari nanti. Di Los Angeles pada tahun 1954, Bernard yang sudah dewasa menikah dengan Eunice dan mereka memiliki seorang putra. Hari ini mereka mengunjungi keluarga Eunice dan pamannya bercerita bahwa sebuah perusahaan pesawat sedang merekrut pria kulit hitam. Bernard menolak tawaran itu, mengatakan ia sedang mencoba menghasilkan uang melalui real estate. Rencananya adalah memiliki properti dan mendapatkan uang dari sewa. Karena keluarga tersebut saat ini menyewa sebuah gudang kecil milik pamannya, pria itu marah dan menuduh Bernard tidak mau bekerja. Setelah makan malam, Eunice memberitahu pamannya bahwa Bernard jenius dan masalah akan segera terselesaikan. Kemudian ia bergabung dengan suaminya di gudang dan Bernard berjanji akan membawa mereka keluar dari sana sesegera mungkin. Keesokan harinya Bernard mengajak sepupu Eunice, Tony, bekerja. Teman Tony, Matt, mengagumi mobil Bernard dan menganggapnya kaya. Jadi Tony memberitahunya bahwa Bernard memiliki gedung-gedung. Setelah itu, Bernard mengunjungi beberapa gedung di lingkungan yang dihuni orang kulit putih, memastikan kondisi dan harga gedung-gedung tersebut. Kemudian Bernard memberitahu Eunice bahwa ia telah menemukan gedung yang sempurna, tetapi membelinya akan membuat mereka kehabisan uang untuk renovasi. Karena merasa membutuhkan rekan investor, Eunice memutuskan untuk memperkenalkan Bernard kepada Joe, mantan atasannya sebelum menikah. Joe sangat santai dan suka bercanda, sehingga Bernard tidak bisa menganggapnya serius dan menolak bekerja dengannya. Pasangan itu pergi tanpa berbagi ide bisnis mereka, dan saat keluar, mereka melihat gubernur datang mengunjungi Joe karena mereka berteman. Hal ini masih belum cukup untuk mengubah pikiran Bernard. Beberapa waktu kemudian, Bernard bertemu dengan Patrick, pemilik rumah yang ingin dibelinya. Bernard meminta pinjaman $10.000 untuk renovasi jika ia membeli rumah itu, tetapi Patrick menolak dan menjelaskan alasannya dengan beberapa perhitungan. Perhitungannya salah dan Bernard segera memperbaikinya. Hal ini membuat Patrick terkesan, tetapi ia tetap tidak mau meminjamkan uang. Sebelum pergi, Bernard melihat kalender yang dikirim Reed dari Mid-City Bank. Bernard kemudian pergi ke bank tersebut dan menanyakan Reed. Sekretaris bank mengatakan Reed tidak ada. Meskipun Bernard dapat melihat Reed ada, yang berarti ia dikeluarkan karena rasnya. Bernard pun memutuskan untuk menunggu di luar bank. Akhirnya Reed pulang kerja dan Bernard segera menghampirinya untuk memberitahu tentang ide bisnis yang akan menguntungkan dirinya dan Patrick. Malam itu Bernard memberitahu Eunice bahwa ia tidak mendapatkan pinjaman. Saat itu juga ia mendapat telepon dari Patrick, yang mendengar Bernard menggunakan namanya untuk berbicara dengan Reed. Patrick bertanya apakah menurutnya tindakannya mengikuti kebiasaan bisnis yang normal, dan Bernard menjawab tidak. Hal ini membuat Patrick senang karena ia menyukai orang yang tidak mengikuti kebiasaan normal seperti dirinya. Jadi ia mengatakan bahwa Bernard bisa pergi ke bank besok pagi untuk mendapatkan pinjaman dan ia akan menjadi penjaminnya. Setelah itu Eunice dan Bernard pergi ke klub untuk merayakan. Joe mendekati Bernard dan terus menggodanya, sehingga Bernard semakin tidak menyukainya. Keesokan harinya, Bernard dan Tony sudah merenovasi properti tersebut. Salah satu penyewa melihat mereka dan menegur mereka karena tinggal di lingkungan yang dihuni orang kulit putih. Bernard menjelaskan bahwa ia adalah pemilik baru, tetapi wanita tua itu tidak mempercayainya. Beberapa saat kemudian Matt datang untuk membantu dan Bernard bertanya apakah ia akan baik-baik saja bekerja untuk orang kulit hitam. Matt menjawab bahwa satu-satunya warna yang ia pedulikan adalah hijau uang. Ketiganya menghabiskan hari dengan bekerja keras merenovasi. Tak lama kemudian, dua polisi datang dan mengatakan bahwa wanita tua itu mengeluh tentang pria-pria kulit hitam yang bekerja di gedung tersebut. Bernard menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa ia adalah pemilik gedung dan para petugas segera pergi. Setelah renovasi selesai, Bernard pindah ke salah satu apartemen dan terlihat oleh wanita tua itu, yang kemudian pindah keesokan paginya untuk menghindari tinggal bersebelahan dengan keluarga kulit hitam. Tak lama kemudian, semakin banyak orang kulit hitam yang ingin menyewa apartemen tersebut dan properti tersebut lunas hanya dalam beberapa hari. Patrick terkesan dan meminta Bernard untuk menjadi mitra bisnisnya. Bernard dapat memilih gedung karena ia memiliki penglihatan yang tajam dan Patrick akan menjadi wajah untuk menghindari kefanatikan ras. Kedua pria itu berjabat tangan dan sepakat dengan kesepakatan 50-50. Selama beberapa minggu berikutnya, dua pebisnis baru ini terus membeli properti dan bisnis mereka berkembang pesat. Matt dan Tony membantu mereka merenovasi dan Eunice memilih dekorasi. Suatu hari Bernard meminta ide kepada Eunice untuk sebuah rumah besar, tetapi ternyata itu adalah rumah baru mereka. Beberapa waktu kemudian, Patrick ditemukan tewas di tempat tidurnya. Setelah pemakaman, istri Patrick mengumumkan keinginannya untuk menutup bisnis dan menawarkan 25% uang kepada Bernard. Bernard menegurnya karena seharusnya ia memiliki 50%, tetapi karena namanya tidak tercantum dalam dokumen apapun, ia harus menerima tawaran ini atau tidak sama sekali. Pengacara memberitahu Bernard bahwa untuk membuktikan kesepakatan awal, ia membutuhkan saksi. Bernard pergi ke bank untuk menemui Reed, tetapi Reed menolak menerimanya. Saat keluar, Bernard melihat sebuah papan yang membuatnya menyadari betapa luasnya ruang yang dibutuhkan bank. Ia mengunjungi Joe dan menyampaikan idenya. Mereka harus bekerja sama untuk membeli gedung bank. Dengan begitu, tidak ada bank yang menyewakan ruang di sana yang dapat menolak pinjaman mereka, yang pada gilirannya berarti membeli lebih banyak gedung. Joe menyukai ide itu tetapi berpikir tidak akan ada yang mau menjual kepada pria kulit hitam.
jadi mereka mengundang Matt untuk menjadi wajah bisnis tersebut. Matt ragu karena ia tidak tahu apa-apa tentang topik ini, dan akhirnya pergi meskipun para pria itu berjanji untuk membimbingnya. Kemudian Matt pergi ke restoran dan masih gugup memikirkan seluruh rencananya. Pelayan Susie bertanya apakah ia baik-baik saja. Lalu ia menjelaskan bahwa ia sedang mempertimbangkan pekerjaan baru di bidang real estate. Susie sangat terkesan dengan hal ini, yang membuat Matt berubah pikiran dan ia bergegas kembali ke orang-orang untuk menerima pekerjaan itu. Langkah pertama untuk melatih Matt adalah mengajarinya cara berbicara dengan orang kaya. Jadi Joe mengajak mereka pergi ke lapangan golf pukul 6 pagi untuk mempelajari permainannya. Tak lama kemudian, bankir Joe, Donald, bergabung dengan mereka, yang akan meminjamkan $2 juta. Bernard meyakinkannya bahwa mereka akan mendapatkan gedung itu dengan harga lebih murah. Selanjutnya, Bernard mengajari Joe tentang semua perhitungan yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu, meskipun matematika bukanlah keahlian Matt. Selama beberapa minggu berikutnya, Matt berlatih keras untuk menjadi lebih baik dalam golf dan matematika. Awalnya ia kesulitan, tetapi ia semakin percaya diri setiap hari dan membuat yang lain terkesan dengan hole-in-one, diikuti dengan perhitungan yang sukses. Sekarang ia bisa mendapatkan setelan pertamanya. Joe mengajarinya cara minum seperti pria sejati, dan Eunice mengajarinya tentang etika makan. Ketika Matt berhasil melakukan perhitungan di kepalanya saat bermain golf, orang-orang ini memutuskan ia siap. Langkah selanjutnya adalah membahas detail rencana tersebut. Gedung bankir tersebut dimiliki oleh Charles, yang sering bermain golf di sebuah country club yang sangat eksklusif. Joe membuat beberapa pengaturan dan berhasil mengundang Matt sebagai tamu. Joe berpura-pura menjadi sopirnya agar ia terlihat lebih kaya. Dengan menggunakan keterampilan golfnya, Matt berhasil membuat semua orang terkesan dan berhasil mengatur pertemuan dengan Charles di kantornya. Joe dan Bernard melatihnya selama seminggu dan ketika saatnya tiba, Matt siap menjawab semua pertanyaan Charles. Ia telah menghafal semua perhitungan dan mengulanginya dengan berpura-pura sedang menghitung di tempat. Akhirnya Charles setuju untuk menjual gedung tersebut seharga $156,000. Setelah kelompok itu merayakannya, mereka mulai mendekorasi ulang kantor dan hubungan mereka dengan para bankir berkembang pesat. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan dan membeli banyak gedung di lingkungan mewah yang dihuni kaum kulit putih. Stabilitas ekonomi ini memungkinkan Matt untuk menikahi Susie. Hanya dalam beberapa bulan, ketiganya menjadi pengusaha real estate terbesar di negara bagian tersebut, dan mereka bahkan bertemu dengan wakil presiden. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1963, Bernard kembali ke Texas bersama keluarganya untuk mengunjungi ayahnya. Sang ayah senang melihatnya dan bahkan mengatakan betapa bangganya ia. Keesokan harinya, ia berjalan-jalan dengan putranya dan harus menjelaskan mengapa air mancur di sini dipisahkan. Bernard berhenti di sudut tempat ia dulu bekerja dan meminta tukang semir sepatu untuk menyemir sepatunya, tetapi pria itu menolak karena ia berkulit hitam. Kemudian Bernard menatap bank tempat ia mempelajari segalanya dan mendapat ide. Ketika Bernard kembali ke Los Angeles, ia memberitahu Joe bahwa ia ingin membeli bank di Texas. Joe mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang mengelola bank, yang sangat rumit dan akan lebih sulit lagi karena orang Texas tidak akan menyukai orang kulit hitam yang memimpin. Bernard mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan Matt lagi dan menjelaskan bahwa ada pasar besar yang belum tersentuh karena orang kulit hitam tidak diizinkan meminjam uang. Setelah perdebatan panjang, Joe yang sangat enggan akhirnya setuju untuk tidak kehilangan Bernard sebagai mitra, menyebutnya ide yang buruk. Beberapa waktu kemudian, Donald membantu Matt membeli Texan Bank untuk Bernard dan Joe. Sebagai bagian dari kesepakatan, pemilik sebelumnya dan putranya, Robert, akan tetap memiliki 20% saham. Setelah itu, Bernard mulai mengunjungi semua orang kulit hitam di Texas untuk memberitahu mereka bahwa bank telah mengubah kebijakan dan sekarang orang kulit hitam dipersilakan. Namun, ia juga meminta mereka untuk merahasiakannya karena orang-orang rasis tidak akan menyetujui bank melakukan hal ini. Semua pinjaman dilakukan melalui Bernard dan Matt, dan segera banyak bisnis milik orang kulit hitam di lingkungan tersebut berkembang pesat. Setelah 3 bulan, Robert, yang masih bekerja di bank, memperhatikan banyaknya pinjaman yang disetujui Matt, sehingga ia bertanya-tanya dari mana semua klien baru ini tiba-tiba datang. Matt menghindari pertanyaan itu dan Robert yang sangat curiga mulai mengikutinya. Ia menemukannya sedang mengobrol dengan Bernard dan mengambil foto. Malam itu, ketika Matt pulang, Susie mengaku ia membenci Texas. Dia juga menunjukkan bahwa Matt hanya menerima gaji, padahal konon dijanjikan menjadi mitra. Keesokan harinya, Robert muncul di rumah Bernard saat ia sedang bertemu dengan Matt dan Joe. Ia mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak keberatan bekerja untuk orang kulit hitam, tetapi ia khawatir jika penduduk setempat tahu, bisnis mereka akan hancur. Kemudian ia menunjukkan alasan kekhawatirannya. Surat dari Departemen Keuangan AS yang mengumumkan bahwa mereka akan melakukan inspeksi dalam 1 bulan karena mereka menerima keluhan anonim tentang bank yang memberikan terlalu banyak pinjaman tidak aman. Setelah Robert pergi, Matt mengajak teman-temannya untuk melihat bank yang lebih kecil untuk berbagi ide. Mereka bisa membeli bank kecil ini dan ia bisa mengelolanya sendiri. Lalu mereka bisa melakukan beberapa trik keuangan untuk membagi pinjaman di antara kedua bank. Dengan begitu, angka-angka akan terlihat kurang mencurigakan selama inspeksi. Joe dan Bernard mengatakan bahwa mereka masih belum memiliki cukup pengalaman untuk melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Jadi Matt mengatakan bahwa ia akan berhenti membantu mereka jika ia tidak menjadi mitra juga. Tanpa pilihan lain, keduanya setuju. Tak lama kemudian, Matt membeli bank kecil itu dan pada hari kerja pertama, Eunice berpura-pura menjadi petugas kebersihan untuk mengawasi semuanya. Sementara itu, Tommy mengajak Bernard berkeliling kota agar mereka bisa memutuskan pinjaman mana yang akan digunakan. Malam itu, mereka bertemu di sebuah restoran bersama Matt untuk mengatur segalanya, dan mereka sangat terpukul melihat grafiti rasis di papan nama itu. Keesokan harinya, Matt bertemu dengan seorang pengacara untuk menandatangani semua dokumen. Beberapa waktu kemudian, Robert menelepon Matt untuk memberitahu bahwa beberapa orang kulit putih ingin menarik semua uang mereka karena mereka pikir bank itu dimiliki oleh Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna. Malam itu, Bernard menunjukkan kepada Joe sebuah papan nama rasis yang ia temukan di bank. Ia menjelaskan bahwa 5 orang kulit putih telah menarik semua uang mereka dan 9 orang dibujuk untuk tetap tinggal oleh Robert. Joe mengira Robert sendirilah yang memulai rumor tersebut.
Beberapa hari kemudian, seorang pemeriksa bank federal datang ke bank kecil itu untuk memeriksa pembukuannya, jadi Matt menelepon Bernard untuk meminta bantuan. Namun, Bernard tidak tahu harus berbuat apa karena mereka tidak akan pernah mengizinkan orang kulit hitam masuk ke dalam rapat. Eunice menyuruhnya berpura-pura menjadi pelayan, dan ketika ia menolak, Eunice mengingatkannya bahwa ia telah melakukannya berkali-kali untuk membantu mereka. Bernard mengatakan itu berbeda karena ia seorang perempuan, membuat Eunice yang gera membandingkan logika bodoh Bernard dengan apa yang orang kulit putih katakan tentang orang kulit hitam. Menyadari kesalahannya, Bernard setuju untuk mengenakan seragam dan berpura-pura menjadi petugas kebersihan di bank. Ia membersihkan area dekat pintu kantor Matt untuk memberi isyarat yang akan membantunya, tetapi sayangnya agen tersebut menutup pintu agar tidak ada yang mendengarkan informasi rahasia. Bernard tidak punya pilihan selain pergi, dan Matt menjadi gugup karena agen tersebut mulai menemukan banyak celah dalam ceritanya. Berpura-pura membutuhkan berkas, Matt bergegas ke kamar mandi untuk berbicara dengan teman-temannya yang memberinya nasihat sebanyak mungkin. Sayangnya, ketika Matt kembali ke kantor, agen tersebut telah menemukan banyak kesalahan di pembukuan yang tidak dapat ia benarkan. Matt bergegas kembali ke kamar mandi dengan membawa berkas-berkas itu, dan Bernard pun langsung menemukan kesalahannya. Joe bertanya-tanya bagaimana Donald bisa melewatkannya, dan Matt harus mengakui bahwa ia menggunakan orang lain untuk mempercepat prosesnya. Pengacara ini direkomendasikan oleh Robert, sehingga Joe dan Bernard dengan marah menyadari bahwa Robert sudah merencanakan untuk menghancurkan mereka sejak awal. Malam itu, Bernard memberitahu Eunice hasil akhir pertemuan. Mereka harus menjual 27 kredit macet dan menutup sendiri semua potongan harga yang akan menelan biaya $300.000. Kemudian, Bernard dan Joe memberitahu Matt bahwa mereka tidak akan membantunya. Orang-orang seperti mereka bisa mendapat masalah besar jika tertangkap, dan Matt lah yang berinisiatif membeli bank kecil ini, jadi itu tanggung jawabnya. Keesokan paginya, Donald menelepon Joe untuk memberitahu bahwa banknya telah membeli semua pinjaman dari Matt. Tak lama kemudian, Joe dan Bernard dengan marah menyerbu ke kantor Matt untuk menuntut penjelasan. Matt mengatakan ini hanya sementara, agar ia punya lebih banyak waktu untuk memodifikasi lebih banyak pembukuan. Namun, keduanya menunjukkan bahwa ini adalah penipuan. Pada saat itu, agen dari Departemen Keuangan tiba dan mengumumkan bahwa bank tersebut telah kehilangan izinnya. Mereka memecat Matt dan memerintahkan semua klien untuk pergi, menjelaskan bahwa bank tersebut tutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Begitu Joe dan Bernard keluar, FBI menghampiri mereka untuk menangkap mereka tanpa menjelaskan alasannya. Bernard mengkritik rasisme mereka dan mencoba melawan, tetapi para agen dengan mudah mengalahkannya. Beberapa waktu kemudian di Washington DC, seorang pengacara memberitahu Joe dan Bernard bahwa tuntutan perbankan negara bagian telah dibatalkan, tetapi tuntutan federal masih berlaku. Ada seorang senator di Arkansas yang mengadakan sidang tentang kelemahan pengawasan di bank, dan pengacara tersebut curiga ia mencoba menggunakan kasus ini untuk membuat pernyataan politik yang berpotensi membantu mereka agar tuntutan federal juga dibatalkan. Sementara itu, Matt masih bermasalah dengan banknya sendiri, sehingga pihak berwenang menawarkan kesepakatan. Tuntutannya akan dibatalkan jika ia bersaksi melawan teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Matt muncul di pengadilan untuk menjelaskan semua rencana Joe dan Bernard, dengan mengatakan bahwa ia hanyalah karyawan mereka dan mereka memanipulasinya. Kemudian Bernard diberi dua pilihan. Jika ia mengatakan ia menggunakan beberapa aturan longgar untuk memperkaya diri sendiri, yang akan memberi Kongres argumen untuk mengubah aturan tersebut, ia akan mendapatkan kekebalan. Jika ia mengatakan apapun yang ia inginkan, kesaksiannya akan dibandingkan dengan orang kulit putih, dan jika pengadilan memutuskan ia berbohong, ia akan dijebloskan ke penjara. Setelah sidang, Bernard berjalan-jalan dengan Eunice dan berbagi kekhawatirannya. Jika ia menerima tawaran kekebalan hukum, ia tidak akan bisa mengungkap semua masalah yang dihadapi orang kulit hitam dalam sistem perbankan. Eunice mengatakan kepadanya bahwa ia akan mendukungnya apapun yang terjadi. Sebelum memasuki ruang sidang, Bernard bertemu dengan Joe dan mereka mengenang kembali tahun-tahun kerja sama mereka. Dalam kesaksiannya, Bernard mengatakan bahwa dokumen pendirian negara menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama, tetapi hal ini tidak berlaku dalam hukum. Mengabaikan semua peringatan yang diterimanya tentang hilangnya kekebalan hukum, Bernard berdiri dengan seragam kebersihan di tangan dan menjelaskan bahwa jika seseorang tidak bisa mendapatkan pinjaman, ia tidak bisa memulai bisnis atau membeli rumah yang bertentangan dengan impian Amerika. Pada akhirnya, pemerintah mengambil kekayaan Joe dan Bernard dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara federal kepada mereka. Mereka juga kehilangan semua bangunan, meskipun Eunice tetap memiliki satu rumah karena rumah itu atas namanya. Robert akhirnya membeli kembali bank tersebut dengan harga yang sangat rendah. Ketika keduanya akhirnya keluar dari penjara, Eunice tidak mengerti mengapa mereka tertawa. Mereka mengungkapkan bahwa Matt berbicara kepada mereka sebelum bersaksi untuk menjelaskan bahwa ia akan menghabiskan 50 tahun di penjara jika ia tidak mengkhianati mereka. Mereka setuju untuk membiarkannya melakukannya dan sebagai gantinya, Matt membeli 2 rumah untuk mereka di Bahama sebelum pemerintah dapat mengambil uangnya. Berkat kesaksian Joe dan Bernard, pada tahun 1968 Kongres mengesahkan Undang-Undang Perumahan yang Adil, yang melarang penolakan untuk menjual atau menyewakan properti berdasarkan ras, agama, atau gender.